Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kita lagi. Nanti malam mau perayaan malam tahun baru di rumahnya Mama ya? Iya. Tiap tahun ya? Pasti tiap tahun. Oke, keren. Jadi gini, teman-teman itu masih banyak banget Kak Ditya atau Kak Meta yang bertanya dan penasaran tentang alasan puasanya Kak Ditya itu puasa apa sih Mas Hendra? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman begitu. Dan ketika kemudian kita yang di rumah yang nonton mengikuti cara berpuasa seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita dapetin, manfaatnya untuk apa ya? Kurang lebih seperti itu Kak Ditya, silakan. Sebetulnya pada dasarnya puasa atau tidak berpuasa itu adalah bagaimana kita mendengarkan tubuh kita. Jadi kadang tidak ada patokan antara puasa itu harus berapa jam atau puasa itu seperti apa, tapi memang benar-benar kita yang mempelajari proses tubuh kita itu seperti apa. Contohnya waktu pertama kali itu memang dari kecil aku biasa berpuasa itu karena kalau di badan aku, kalau aku mendengarkan tubuhku, kalau aku berpuasa kayak aku makan terlalu banyak, tubuhku lebih cepat lelah. Tapi kalau aku berpuasa, justru aku lebih bertenaga gitu, lebih fokus, lebih enak gitu, lebih enteng, lebih cepat bergerak dan lebih cepat berpikir gitu kan. Nah, itu tujuan pertama waktu pertama kali aku berpuasa gitu. Walaupun awalnya mungkin aku mengikuti puasa syariat gitu yang diajarkan oleh agama-agama kebumian gitu kan. Lalu lama-lama setelah dewasa, aku mendengarkan tubuhku sendiri. Jadi aku cari tahu berapa jamkah yang aku butuhkan untuk aku mencerna makanan ini, lalu berapa jamkah ketika autofaginya berhidup lagi untuk membunuh sel-sel yang tidak baik gitu. Jadi memang ada secara sains gitu, memang sudah diteliti dan sudah dibuktikan gitu. Memang setiap kita berpuasa dari jam ke jamnya itu memang ada gunanya di dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu ketika kita makan kita justru bekerja lebih banyak. Tapi ketika kita berpuasa, dia bekerjanya lebih fokus untuk menghancurkan sel-sel buruk di dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya gitu sih Mas. Jadi memang semuanya itu demi kebaikan tubuh saya, rasa saya dan pikiran saya. Pertama kalinya alasan saya berpuasa tuh seperti itu. Memang tidak ada judulnya Mas. Tidak ada judulnya, tidak ada labelnya, tapi memang labelnya adalah bagaimana saya mendengarkan tubuh saya sendiri, mendengarkan pikiran saya sendiri. Karena ketika kita puasa, pikiran kita lebih tenang, rasa pun lebih tenang gitu. Ya. Jadi dan, seperti itu sih. Dan itu juga kemudian ditiru oleh anak-anaknya Kak Ditya ya? Iya, anak saya pun berpuasa gitu, karena dia pun merasa kalau makan terlalu banyak, badannya tidak enak dan ada mucus. Kalau kita makan makanan yang salah, itu kadang menimbulkan banyak mucus itu apa sih? Kayak cairan yang tidak baik gitu ya. Nah itu tuh kan mucus gitu. Nah kalau kita puasa itu apalagi kalau sudah bisa menjalani puasa tidak makan sama sekali, namanya water fasting. Itu biasanya aku ngejalanin 1 tahun, biasanya memang cuma sekali aku jalanin, dan itu biasanya aku jalanin pas Ramadan memang. Karena semua orang lagi berpuasa, tidak ada banyak gangguan, meeting ada makan, jadi aku enak menjalani puasanya yang tidak makan sama sekali selama 3 hari. Biasanya aku menjalani itu 3 hari, 5 hari, 7 hari gitu. Tapi memang tidak mudah untuk orang-orang yang belum pernah berpuasa gitu. Tapi karena aku dari kecil puasa terus sampai dewasa, jadi buat saya itu tidak sulit gitu. Itu sih Mas. Coba ya jangan disamain saya sama teman-teman semua, karena tiap-tiap tubuh orang beda-beda dan harus benar-benar kenali badannya seperti apa gitu. Gitu jadi sih, artinya ini tidak bisa digeneralisir gitu ya Kak ya? Nggak bisa gitu, karena saya ada di mana itu tidak harus diikuti semua orang, tapi kalau mungkin yang aku sarankan kepada teman-teman adalah mencoba berusaha belajar untuk mengenali diri sendiri.
karena kita punya jam-jam yang sangat berbeda untuk diri kita masing-masing gitu. Jadi memang saya tekankan coba pelajari badan sendiri, ya dicoba puasa dulu. Setelah 3 hari kita melihat tidak makan, misalnya menjalani water fasting gitu, dilihat seberapa bagaimanakah tubuh kita menghadapi antara makan atau tidak makan gitu. Nanti ada prosesnya, ada jalannya, nanti lama-lama kita berkenalan sama badan kita. Oh ternyata kalau aku makan, aku berpuasa 3 hari, habis itu makan ternyata keluarnya nya berapa jam gitu. Jadi kita tahu proses tubuh kita berapa lama gitu. Nah kita belajar di situ. Nah, kalau dari teman-teman, khususnya dari apa tuh namanya, yang berangkat dari teman-teman kejawen gitu ya, teman-teman di Jawa itu kan biasanya identik dengan tirakat begitu Kak. Bahkan misalnya ini kasihan para petani nih kalau sampai seminggu lagi nggak terjadi hujan, ini bisa mati semua ini jagung-jagung. Nah, di desa-desa kampung-kampung gitu, akhirnya dia oke lah aku coba tak puasa, aku coba tak melek dan lain sebagainya, terus kemudian mendapatkan bisikan nanti hujannya hari ini. Itu terjadi real di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di kampung-kampung yang saya tahu gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, apa relevansi dari puasa-puasa seperti yang dilakukan Kak Ditya itu dengan kebangkitan spiritual setiap orang? Kira-kira seperti apa Kak Ditya? Sebetulnya itu sangat sangat logika di kepala saya gitu. Karena ketika kita berpuasa, nah mungkin kalau teman-teman sudah benar-benar menjalani puasa gitu, ketika kita berpuasa, kita lebih bisa mendengarkan yang tidak terdengar memang. Kita lebih bisa merasakan yang tidak mudah dirasakan banyak orang. Karena ketika kita makan, kita banyak sekali, misalnya kita makan makanan gitu ya, kalau makanannya bagus gitu, tapi kalau misalnya itu adalah ayam yang stres yang kemarin saya ceritain gitu, yang dibawa didistribusiin naik motor kebalik, stres gitu, nah energi itu masuk ke kita, nah kita jadi blunder sama energi-energi yang seharusnya langsung dari langit gitu kan. Kalau misalnya saya berpuasa, memang saya kencengin minta energi sama langit gitu. Jadi gimana sih minta energi sama langit? Kayak berjemur gitu. Nah itu tuh kita langsung dapat energi langsung kan. Kalaupun mau makan yang langsung dari energi dari langit. Apa sih energi yang klorofilnya ada, yang langsung kena matahari gitu. Nah itu ternyata kita ngambil energinya tuh energi langit gitu. Nah kalau kita sebetulnya ayam juga energi dari langit sih Mas, cuma kan dia banyak stresnya juga. Nah itu kan kita konsumsi juga kan. Nah segala yang kita konsumsi seperti itu menjadi blunder di dalam kepala kita, dan kita tidak jadi mendengarkan langsung bisikan-bisikan alam, karena alam selalu berbicara sama kita gitu. Sedangkan ketika kita banyak sekatnya, banyak yang kita masukin itu tidak baik untuk kita, jadi kita harus menghabisi ini dulu nih yang berisik semuanya dulu gitu. Jadi kita nggak langsung dari langit gitu sih Mas sebetulnya. Nah, bisikan-bisikan itu menurut Kak Ditya itu kira-kira datangnya dari leluhur ataukah kemudian dari kejernihan pikiran kita yang terhubung dengan kecerdasan semesta, atau kemudian ada potensi-potensi dari hal-hal lain di luar diri kita Kak? Ya bisa semuanya. Kita kan ini hanyalah makhluk vibrasi ya, kayak kita punya antena gitu. Nah kita bisa menangkap semua sinyal, memang tergantung kita mau fokus kita kemana. Kita juga bisa pinjam energi atau vibrasi langsung dari leluhur kita gitu, karena memang leluhur kita memang selalu ada di dalam diri kita kan. Cuma kalau kita bersih, memang kita sangat mudah mencari mereka gitu, sinyalnya mereka gitu, tinggal di-connect lalu dilanjutin gitu kan. Kalaupun mau langsung connect ke langit atau ke ketuhanan atau ke cahaya itu sendiri ya bisa, tapi apakah sinyal kamu cukup kuat di situ gitu kan. Sebetulnya kan memang kita, kenapa aku bolak-balik ngomong kayak bersihkan diri gitu, karena dengan bersih sinyal kita sangat kuat sekali gitu. Dan kalau sinyal kita kuat itu ya hasilnya, tadi kemarin ada banyak yang nanya di Instagram gitu ya, saya bilang kalau orang yang sudah tercerahkan pasti akan jadi sangat beruntung sekali hidupnya.
karena kita banyak tips dari semesta gitu. Jadi sangat mudah menjalankan hidup, pasti begitu. Berarti Kak Ditya nggak konsumsi daging apa begitu, enggak ya? Masih, Mas. Oh masih. Masih, karena gimana pun juga saya hidup bersosialisasi di bumi sini kan. Saya tidak hanya hidup sendiri. Kadang-kadang banyak teman-teman yang masih merokok, aku juga harus bisa terima gitu. Masih makan daging juga kadang dibikinin sama ibu mertua juga. Ya aku harus bisa bersosialisasi. Aku tidak mungkin juga bilang aku tidak mau karena aku vegan gitu. Itu juga bikin orang kesel nanti kan. Jadi ya mau nggak mau ya saya bisa menerima mereka juga. Tapi ya saya punya bahasa untuk vibrasi saya sendiri, bagaimana saya untuk menerima mereka atau menerima makanan atau menerima apapun. Jadi pasti aku selalu lontarkan mantra gitu yang I'm sorry, aku minta maaf ayam, aku terima kasih ayam, kamu sudah melakukan ini semua gitu sampai di piring saya. Lalu saya bilang I love you ayam, karena aku akan bermesra di dalam diriku, bersatu bersama ayam tersebut dan menjadi energi saya untuk saya sebarkan keluar gitu. Aku tuh pernah loh Kak, nerapin apa yang Kak Ditya sampaikan, yang terima kasih ke laut, terima kasih ke bumi, ke langit, ke apapun ya, ke ibu, ke siapapun. Merinding deh aku. Iya. Sebetulnya memang sangat sebesar itu rasa cinta yang Tuhan ciptakan kan. Jadi ketika kita memang benar-benar membuka diri akan rasa, akan cinta gitu, memang rasanya kayak dibanjirin cinta yang besar dan bisa kayak nangis kadang, kayak Mas bisa apa ya kebanjiran rasa Mas. Ya senikmat itu memang kalau ketika kita membuka rasa kita kepada ya seada-adanya semesta ini gitu. Oke. Nah, dari orang yang hidupnya selalu terbiasa berpuasa begitu ya Kak ya, dia termasuk bisa melihat sesuatu yang terkadang tidak bisa dilihat oleh orang yang lain, orang yang umum begitu. Itu yang saya tahu begitu. Yang kemudian terus dituduh sebagai itu mah imajinasi lo aja, itu mah halusinasi lo aja, ketemu makhluk begini, ketemu makhluk begitu, itu nggak ada semuanya. Yang ada kita ini kan ada bantahan-bantahan yang seperti itu gitu. Nah, pengalaman pribadinya Kak Ditya begitu, saya ingin masuk lebih dalam soal ini ya. Sejauh mana Kak berinteraksi dengan makhluk-makhluk di luar manusia pada umumnya begitu, yang bisa dibilang makhluk halus atau mungkin makhluk lintas dimensi atau apa begitu, barangkali bisa diceritakan pengalaman objektifnya gitu. Aku selalu percaya bahwa saya adalah pemeran utama di dalam hidup saya. Jadi mungkin memang pertemuan-pertemuan dengan either itu adalah makhluk lain atau entitas lain gitu ya. Di dalam diri saya mereka bukanlah pemeran yang akan memberikan perubahan di dalam hidup saya gitu. Karena mereka yang saya temui, siapapun yang saya temui, akan saya hanya ambil hikmahnya saja gitu. Jadi memang beberapa interaksi buat saya ya cuma kayak oh berarti saya mendapati ini di dalam pertemuan ini, bukan cuma soal makhluk atau entitas tapi siapapun yang saya temui gitu ya, semuanya memberikan saya pelajaran supaya membesarkan saya sebagai sebuah karakter gitu kan. Nah mungkin beberapa kali pertemuan saya dengan hantu lah ya, apa jin gitu ya. Ya saya sering sih waktu SMA ya lucu aja gitu ngelihat, karena jin di depan rumah mamah ini yang saya datangin nanti gitu. Kalau yang lain itu bisa kayak pingsan gitu, takut atau pingsan, saya kejar. Karena buat saya memang tidak ada permusuhan di antara saya dan entitas-entitas ini gitu. Semuanya bisa menjadi baik buat kita gitu. Mereka ada karena kalau kita takut mungkin mereka justru malah menyerang kali ya, gimana saya nggak ngerti deh.
Karena kalau di saya ya enggak gitu Mas. Jadi saya kejar aja, saya datengin aja, saya buka aja gitu kayak hai gitu. Disapa. Halo gitu. Kamu siapa? Kamu kenapa? Gitu saya tanya. Ini energi dari mana gitu. Ini siapa yang menciptakan energinya gitu. Karena itu kan hanyalah sebuah energi kalau saya percaya bahwa saya sebagai energi jauh lebih besar dari beberapa energi yang tidak terlihat itu gitu. Itu kalau energi yang itu ya. Tapi kalau misalnya ketemu master atau ketemu langitan ya saya justru bertanya. Saya malah nggak bertanya. Kadang mereka menjelaskan saja gitu. Oke. Ketemu langitan itu maksudnya gimana Kak Ditya? Apa ya, tiba-tiba ada ini aja kayak ada pesan yang mereka sampaikan aja gitu ke saya gitu. Cuma ya saya cuma dengerin doang memang kayak oh gitu ya, seperti saya waktu itu pengennya meditasi, nggak mau balik ke bumi lagi, saya pengen lepas dari kebumian gitu. Lalu ada entitas master yang mungkin ngomong sama saya gitu loh, kita jadi manusia itu harus memanusiakan manusia. Jadi menjadikan manusia itu lebih manusia lagi, atau malah kayak menghidupi hidup ini gitu dengan menjadikan seorang manusia itu sehebat itu gitu, secinta itu, semenyebarkan itu gitu ya. Itu adalah ajaran dari entah, saya juga nggak tahu, saya bukan dari saya atau dari mana gitu. Cuma ya saya menangkap itu lalu saya langsung oh iya gitu aja. Gitu aja sih. Oke. Nah, Kak, kalau bicara soal energi ya, karena segala sesuatu kan berawal dari sebuah energi, dan energi itu kan kekal gitu ya, termasuk kemudian setelah kita meninggal nanti. Nah, pertanyaan orang pada umumnya adalah ketika kemudian setelah mati, kesadaran kita itu katanya kan masih berada di sekeliling ini. Ada yang bilang begitu sih. Sampai 40 hari ya. Dan itu dia bisa melihat kita yang masih hidup nggak Kak? Gitu. Kira-kira kalau prediksi, karena sama-sama kita belum pernah kuat. Cuma waktu itu pas lagi Eyang meninggal ya, yang ngelihat Eyang merasakan Eyang ya berjalan-jalan di rumah aja gitu, kayak yang berarti masih ada ya di sini ya sampai 40 hari itu mungkin. Cuma ya aku nggak tidak berinteraksi bertanya kenapa masih di sini gitu ya, enggak sih. Cuma karena ya berarti mereka masih belum, mungkin proses dari semesta kali ya, karena di Jawa sendiri kan ada proses yang baca doa 3 harian, 7 harian, 40 harian gitu ya. Mungkin mereka masih berproses di bumi kali ya, nggak langsung dicabut atau gimana. Cuma menurut pengalaman saya yang waktu itu saya hampir dicabut, ya rasanya sih detik itu meninggalkan segalanya, rasanya waktu itu gitu. Cuma nggak tahu dengan proses 40 harian itu seperti apa. Oke. Nah, ketika kemudian misalnya si kakek ini meninggal, dia begitu sayang sama salah satu cucunya yang paling kecil gitu. Karena ini case ya, real case. Jadi saya berinteraksi dengan banyak orang begitu. Tiba-tiba si cucu ini karakteristiknya jadi mirip banget dengan si kakek, ngomong dengan neneknya gitu ya, ketika diajak ke sawah, ketika diajak bertani segala macam. Loh, kok jadi mirip kayak almarhum begitu. Nah, padahal ada yang bilang yang namanya nitis, katanya memori atau data itu tertransfer pada saat di dalam kandungan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa nggak itu tertransfer pada saat si cucu sudah hidup, sudah lahir gitu, sudah kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD. Nah, itu ada resolusi pandang sendiri nggak Kak Ditya soal hal ini? Ya sebetulnya kan DNA kita memang milik kakek kita juga gitu kan, ya milik nenek kita juga gitu. Sebetulnya datanya memang sudah ada di situ gitu kan, seumur-umurnya gitu, seumur-umurnya memang datanya sudah ada di dalam diri kita gitu. Ya gimana kita langsung mengambil gitunya. Nah mungkin pada saat kakeknya sudah pergi itu adalah kejadian ketika vibrasinya itu langsung samaan gitu. Nah mungkin dia langsung berseberangan di situ. Tapi ya aku nggak tahu juga sih kenyataannya gimana gitu. Buat aku ya sebetulnya memang kita itu bisa banget mengakses DNA leluhur kita, memang kakek kita juga, bapak kita dan ibu kita. Misalnya ada kasus ada seorang anak benci banget sama ibu sama bapaknya gitu, karena dia disakiti sama ibu dan bapaknya gitu. Tapi anak ini pas
pasti akan mempunyai semua data ibu dan anak dan segala sifat yang bapak ibu dan ini punya gitu, miliki gitu. Itu inevitable gitu untuk bisa melepaskan vibrasi DNA dari kita gitu. Nah, itu karma namanya. Karma DNA leluhur kita gitu. Nah, masalahnya di dalam hidup ini memang kerjaan kita hanyalah melepaskan kerjaan kita itu adalah melepaskan kemelekatan kita terhadap segala karma yang ada di bumi gitu kan. Nah, kerjaan kita kan memang sebetulnya itu kan. Ya memang perjalanannya rada panjang tuh untuk melepaskan kemelekatan itu gitu. Cuma segala proses itu bisa aja terjadi, Mas, termasuk si anak ini mengambil data dan langsung bervibrasi